ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam membahas kitab Ad-Durrul Bahiyah karya Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala. Di pembahasan yang sebelumnya kita telah mengambil pembahasan tentang sunnah-sunnah dari wudu. Sunnah-sunnah dari wudu. Ya? Kita sudah ambil 10 sunnah-sunnah dari wudu. Itu sudah berlalu bersama kita. Yaitu yang pertama, tasdid 3 kali dalam mencuci anggota wudu kecuali mengusap kepala. Jadi kaidahnya seluruh yang dicuci itu bisa dicuci 1 kali, 2 kali atau 3 kali. Kecuali yang diusap seperti kepala, maka itu hanya 1 kali usapan saja. Sunnah yang kedua, itolatul ghurrah wa tahjil. Hanya saja kita katakan ini itolatul ghurrah, yaitu seseorang dia mencuci wajahnya sampai mengambil bagian dari rambutnya, ubun-ubunnya, atau dia mencuci kakinya sampai ke atas betisnya. Ini merupakan ijtihad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ijtihad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tentang hadits bahwa Nabi SAW mengatakan bahwa nanti di hari kiamat kita semua akan dikumpulkan. Ya, kemudian wajah dari kita itu akan bercahaya dikarenakan bekas wudunya. Maka Abu Hurairah pun berkata, "Faman istata'a minkum ahadukum ayyutilla ghurratahu falyaf'al." Maka barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memperpanjang ghurrahnya, wa tahjilan atau tahjilnya, itu dia mengambil sebagiannya dan sebagian dari rambutnya atau betisnya, falyaf'al, maka hendaknya dia lakukan. Ini ucapan dari siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bukan hadits dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya di antara sunnah-sunnah Nabi, sunnah sebelum berwudu adalah taqdimus siwak. Dia bersiwak sebelum dia berwudu. Kemudian yang berikutnya dia mencuci kedua tangannya sampai pergelangan tangan sebanyak 3 kali sebelum dia mencuci anggota-anggota wudu yang lainnya. Kemudian di antara sunnah juga, kalau dia memiliki janggut yang lebat, maka dia takdir, dia menyela-nyelahi janggutnya. Ya? Juga di antara sunnah yaitu takhlil al-asabi. Dia menyela-nyelahi jari-jarinya, apakah jari tangannya atau jari kakinya. Kemudian di antara sunnah juga adalah dia bersungguh-sungguh ketika beristinsyak. Ketika dia menghirup air, maka dia bersungguh-sungguh. Jangan hanya sekedar masukkan air di dalam hidung kemudian dia keluarkan. Tapi dia bersungguh-sungguh ketika dia beristinsyak. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan, "Wa balik fi istinsyak illa an takuna sha'iman." Dan bersungguh-sungguhlah kalian ketika beristinsyak, kecuali kalau kalian dalam keadaan berpuasa. Kemudian di antara sunnah yang berikutnya adalah ad-dalk, menggosok-gosok anggota wudu. Ya kan, dia gosok-gosok anggota wudu. Terlebih kalau seandainya di anggota wudunya itu ada bekas-bekas cat begitu, atau sesuatu yang bisa menghalangi masuknya air ke dalam kulitnya. Maka di sini dia gosok-gosok, dia bersihkan. Tapi kalau seandainya dia sudah berusaha tapi masih tetap melengket seperti itu, maka fattaqullaha mastata'tum. Yang berikutnya di antara hal-hal yang disunahkan yaitu kalau dia menggunakan imamah, sorban, atau dia menggunakan khuf, dia menggunakan sepatu atau kaos kaki, maka disunahkan untuknya mengusap di atas khufnya atau di atas imamahnya. Ini di antara sunnah-sunnah ketika seseorang berwudu.
Kemudian sekarang kita masuk di pembahasan yang berikutnya, di fasal yang berikutnya. Beliau katakan faslun fi nawaqidil wudu. Pembahasan tentang pembatal-pembatal wudu. Jadi sekarang kita tulis ya, supaya antum ingat tentang pembatal-pembatal wudu. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang berikutnya tentang faslun fi nawaqidil wudu. Pembahasan tentang apa? Pembatal-pembatal wudu. Ya. Fasal tentang pembatal-pembatal wudu. Beliau katakan qala Imam Syaukani rahimahullah taala. Beliau katakan qala Imam Syaukani rahimahullah taala faslun fi nawaqidihi. Fasal dalam pembatal-pembatal wudu. Wa yantaqidu al-wudu bima kharaja minal farjaini min ainin aw rihin. Ini yang pertama. Wudu itu akan batal dengan sebab apa-apa yang keluar dari farj, dari kubul dan dubur. Ya kan, dari kubul dan dubur, dari bagian depan dan bagian belakang. Min ainin. Apakah yang keluar tersebut adalah ain zatnya? Apakah yang keluar adalah zatnya seperti kotoran atau air kencing, aurihin, atau hanya sekedar apa? Rih. Ya kan? Kentut. Tapi ini yang pertama dari pembatal-pembatal wudu. Yang kedua, wa bima yujibu al-ghusl. Yang kedua, dari hal-hal yang membatalkan wudu adalah apa-apa yang mengharuskan mandi wajib. Apa-apa yang mengharuskan mandi wajib. Jadi kalau seandainya seseorang diwajibkan untuk mandi wajib, berarti apa? Telah batal wudunya. Tadi yang apa tadi kita katakan? Atau apa-apa yang mewajibkan mandi wajib. Ini yang kedua. Dan di antara hal-hal yang menjadikan seseorang wajib untuk mandi wajib itu ada beberapa. Yang pertama, apa itu? Ketika seseorang haid. Ketika seseorang apa? Haid. Taib. Atau yang kedua, ketika seseorang nifas. Taib. Atau yang ketiga, ketika seseorang keluar mani. Ketika seseorang keluar mani. Apakah keluar maninya ini untuk laki-laki ataupun perempuan? Karena yang keluar mani ihtilam itu bukan hanya laki-laki tapi juga perempuan sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW. Taib. Kemudian mani ini apakah dia keluar karena ihtilam, mimpi basah, atau karena sebab yang lainnya? Selama keluar maninya berarti batal wudunya. Kemudian yang berikutnya wa naumil muttaji'. Taib. Yang berikutnya dari hal-hal yang membatalkan wudu adalah tidur yang nyenyak. Ini yang ketiga, tidur yang nyenyak. Dia tidur muttaji', nyenyak tidurnya. Ya kan? Nyenyak. Sampai dia tidak sadar kalau di orang yang di sebelahnya. Sampai dia tidak sadar kalau khutbah sudah selesai. Khutbah selesai ternyata. Ya kan? Paham teman sini? Dia tidak sadar lagi ternyata khutbah sudah selesai. Paham ya? Atau ketika duduk di majelis ilmu duduk ya kan? Saat yang ngomong gitu kan terus. Ya kan? Disentuh-sentuh tetap tenang dia. Maka yang seperti ini apa? Batal wudunya. Baik ya? Kemudian yang berikutnya wa akli lahmil ibil, makan daging unta. Tapi yang makan daging unta juga merupakan sebab-sebab yang membatalkan wudu. Tapi kalau di sini tidak ada daging unta ya. Tapi kalau seandainya antum pergi haji insyaallah, umrah insyaallah makan daging unta, ya kan? Itu artinya apa? Batal wudunya kita. Ya kan? Batal wudu. Kemudian yang berikutnya di antara hal-hal yang membatalkan wudu ini yang ada khilaf ya, ada khilaf yaitu apa? Al-qai, muntah. Orang muntah, maka menurut Al-Imam Syaukani ini apa? Membatalkan wudu. Muntah
atau yang selainnya seperti mimisan, ya kan, keluar darah dari mulutnya, ya kan, maka ini juga membatalkan wudu menurut Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala. Kemudian yang berikutnya di antara hal-hal yang membatalkan wudu adalah apa? Masad dzakar, menyentuh kemaluan, menyentuh kemaluan. Baik, kalau begitu kita sudah punya berapa pembatal wudu? Kita tulis dulu supaya antum ingat semua, karena kalau cuman dibicarakan saja kadang lupa ya, tapi kalau ditulis antum bisa ingat. Yang pertama apa? Apa yang pertama? Apa yang keluar dari farjain? Ma kharaja min al farjain. Apa yang keluar dari farj, dari kubul dan dubur, dari bagian depan dan bagian belakang, ya kan? Min ainin aw rihin, min ain atau apa? Rihin. Apakah yang keluar itu zatnya air kencing, kotoran manusia, atau rih, kentut? Maka ini juga membatalkan wudu. Taib. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Apa tadi yang kedua? Ma yajibu al-ghusl. Ma yajibu al-ghusl. Apa-apa yang mewajibkan mandi. Seperti apa? Yang pertama seperti nifas atau haid, atau apa lagi? Al-mani. Al-mani. Demikian juga madi dan sebagainya. Demikian juga madi ya, madi dan juga apa? Wadi. Ya kan? Taib. Yang berikutnya dari hal-hal yang membatalkan wudu, apa lagi? Tidur. Naum muttaji. Muttaji. Tidur yang nyenyak. Dia tidur, ya kan? Pulas dia. Sampai tidak tahu kalau khutbah sudah selesai. Ya kan? Kecuali kalau sentuh-sentuh, bangun kau. Ya kan? Ya. Apa lagi yang berikutnya? Makan daging unta atau lahm al-ibil. Bagaimana kalau orang makan daging kambing? Jawabannya apa? Nabi katakan, ini syita, kalau kamu mau kamu berwudu, tapi kalau kamu mau juga apa? Tidak usah berwudu. Itu untuk makan daging kambing. Tapi khusus untuk makan daging unta, maka apa? Wajib untuk berwudu. Nanti kita akan jelaskan semua dari dalil-dalilnya. Yang berikutnya, apa lagi? Apa? Al-qai wa nahwihi. Al-qai, muntah, wa nahwihi. Muntah dan yang sejenisnya, seperti dia mimisan, keluar darah dari mana? Hidungnya. Ini menurut Al-Imam Asy-Syaukani. Yang berikutnya apa lagi? Yang ke-6? Apa? Mas'ud dzakar. Mas'al-dzakar. Menyentuh kemaluan. Ini hal-hal yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani dari pembatal-pembatal wudu. Sekarang kita lihat dalil-dalil yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hizam Al-Ba'dani hafidhahu ta'ala. Beliau katakan, wa yantaqidul wudu'u bima kharaja minal farjaini min ain aw rihin. Wudu itu akan batal disebabkan apa yang keluar dari farj, apa yang keluar dari kemaluan, yang bagian depannya atau bagian belakangnya, ya kan? Min ainin aw rihin, yang berbentuk atau hanya sekedar apa? Suara saja, ya kan? Rih saja, aroma. Fahim tuh di sini? Hal ini sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW tentang, kalau ain ini jelas ya, tentang buang air kecil atau buang air besar ya, ini jelas. Adapun tentang rih, tentang kentut, ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau katakan, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda.
Nabi katakan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian. Tidak diterima salatnya kita. Kapan itu? Idza ahdatha, kalau dia hadat. Kalau dia apa? Hadat. Hadat itu seperti dia buang air kecil, buang air besar, seperti itu namanya hadat. Kalau dia apa? Hadat. Hatta yatawaddoa, sampai dia berwudu. Sampai dia berwudu. Baik. Kemudian seorang lelaki dari Hadramaut berkata kepada Abu Hurairah. Beliau katakan, mal hadatu ya Abu Hurairah. Apa yang dimaksud dengan hadat di sini, wahai Abu Hurairah? Nabi bilang, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian kalau dia apa? Hadat, sampai dia berwudu. Kemudian seorang lelaki dari Hadramaut. Hadramaut itu artinya telah datang kematian, insyaallah ya. Bertanya kepada Abu Hurairah, mal hadatu ya Abu Hurairah? Apa yang dimaksud dengan hadat, wahai Abu Hurairah? Maka beliau berkata, al hadat maknanya di sini apa? Yaitu qala fusaun wa duratun. Baik. Jadi dalil yang pertama tentang hal ini, dalil yang ini saya tulis hadis dari siapa? Dari Abi Hurairah. Ya kan? Beliau katakan annan nabiyya, ya kan? Sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddoa. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian kalau dia dia hadat hatta yatawaddoa, sampai dia berwudu. Artinya kalau dia berwudu maka hilang hadatnya. Kemudian seorang lelaki bertanya, seorang lelaki dari Hadramaut bertanya, beliau katakan, mal hadatu ya Abu Hurairah? Apa yang dimaksud dengan hadat di sini, wahai Abu Hurairah? Beliau bilang apa? Qala fusaun wa duratun. Baik. Yang dimaksud dengan hadat di sini apa? Fusa, durat. Fusa dan durat ini adalah dua ibarat dari kentut, ya kan? Dari kentut. Jadi yang dimaksud dengan hadat di sini apa? Kentut ternyata. Dan di sini belum menjelaskan bahwa kentut itu ada dua, masya Allah. Ada kentut yang pemberani, gitu kan? Ada kentut yang apa? Penakut, gitu. Kentut yang menyebabkan fitnah, ya kan? Kentut yang pemberani itu disebut apa? Durat, ya kan? Kenapa? Karena ketika seorang dia kentut bunyi dia, drot, gitu. Kemudian bunyinya ini dijadikan sebagai namanya, durat. Ya kan? Ini kentut yang pemberani, ya, pemberani. Kentut yang kedua adalah kentut yang penakut. Disebut apa? Fusa. Fusa. Kenapa? Karena seorang kalau dia kentut bunyi apa? Ini bahaya kayak ginian. Terkadang menyebabkan fitnah di antara kita. Ya kan? Tapi ini dua. Jadi itu hadis tentang apa? Tentang kentut itu merupakan pembatal dari wudu. Kenapa? Karena ternyata Nabi katakan Allah tidak akan menerima salah seorang di antara kalian kalau dia hadat. Apa makna hadat di sini? Apa makna hadat di sini? Ternyata mana ya? Buang apa namanya? Buang angin. Ya kan? Itu bahasa lembutnya. Dan buang angin itu ada dua. Ada yang apa namanya? Pemberani, dan ada yang penakut. Dia itu dari tentang apa? Dalil yang pertama tentang hadat, tentang apa namanya, buang air atau buang hajat, ya, atau apa, kentut.
Kemudian yang berikutnya, Nabi juga katakan dalam hadits yang lainnya, la yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhurin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat tanpa tuhur, tanpa bersuci. Wala sadaqatan min gululin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sedekah dari pengkhianatan. Baik ya? Baik. Kalau begitu, buang air besar, buang air kecil, kentut, ya kan? Itu merupakan hal-hal yang membatalkan wudu. Sekarang kalau misalnya ada masalah, ada soal, bagaimana kalau seandainya yang keluar itu cacing, atau ketika dia kencing keluar batu kecil, ada ya kayak gitu ada? Yang seperti ini, apakah juga membatalkan wudu? Apakah juga membatalkan wudu? Jawabannya apa? Naam, membatalkan wudu. Kenapa? Karena yang seperti ini terkadang dia keluar bersama apa? Rutubah, sesuatu yang basah. Ya kan? Tidak mungkin batu keluar tok begitu saja. Ya kan? Disebut kencing batu misalnya. Ya kan? Atau cacing keluar saja begitu, tanpa ada yang bersamanya. Tidak mungkin. Pasti situ apa? Ada yang lain. Makanya kalau ditanya, sekarang saya keluar cacing dari perutku misalnya, keluar cacing, apakah wuduku batal? Jawabannya apa? Batal. Kenapa? Karena ketika dia keluar pasti diikuti dengan apa? Dengan yang lainnya, sesuatu yang basah, dan sesuatu yang basah ini dia apa? Dia membatalkan. Taib. Ini tadi yang pertama tentang hal-hal yang keluar dari kelamin. Yang berikutnya, diantara hal-hal yang mewajibkan membatalkan wudu adalah apa? Wabima yujibu al-ghusl. Apa-apa yang mewajibkan mandi. Ya kan? Mandi ini hadat besar. Hadat besar. Makanya mandinya bilang apa? Mandi besar. Pernah gitu ya? Baik. Kalau seandainya, ini kaidahnya, kalau seandainya hadat besar saja dia batalkan, ya kan? Maka apa lagi? Hadat kecil. Faham tuh di sini? Makanya beliau katakan, Syekh Ibn Hizam katakan di sini, wa yantaqidu wudu aidan bi kullin ma yujibul al-ghusl. Fama aujabal ghusl naqadal wudu. Wa hadhihi qaidatun jayyidah. Beliau katakan, wudu itu akan batal pada hal-hal yang mewajibkan mandi. Maka apa saja yang mewajibkan mandi, maka itu apa? Mengharuskan wudunya itu batal. Faham tuh di sini? Kalau seandainya yang besar saja dia apa? Ya, menjadikan seseorang bisa tidak sholat, tidak boleh sholat, tidak boleh berpuasa, kan? Apalagi cuma apa? Hadat kecil seperti apa? Apalagi cuma apa? Toharo saja, apalagi cuma toharo. Faham tuh di sini? Type yang kedua tentang hal-hal yang membatalkan wudu tadi ya, apa tadi? Ada hal-hal yang mengharuskan mandi. 3 tadi, atau ada beberapa hal yang mengharuskan mandi. Baik, ada beberapa hal yang mengharuskan mandi. Kita tulis di sini supaya antum ingat. Yang pertama apa? Haid. Yang pertama haid. Yang kedua nifas. Ini jelas ya, ini semua jelas. Yang ketiga apa lagi? Al-mani. Al-mani. Ya? Mani atau madi atau wadi, ya kan? Itu semuanya membatalkan wudu. Atau yang berikutnya adalah apa? Ar-riddah. Riddah. Murtad. Ya kan? Murtad. Taib. Ini semua ada dalilnya, Masya Allah. Seperti ini misalnya, mani atau ihtilam. Ini sebagaimana hadits dari Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika datang Ummu Sulaim
datang bertanya kepada Nabi SAW. Ummu Sulaim berkata, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahi anil haq." Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak malu dari kebenaran. Ini muqaddimah yang bagus. Karena Ummu Sulaim ini akan bertanya sesuatu yang berkaitan dengan aib wanita, gitu kan? Makanya dibuka muqaddimah adalah Allah Subhanahu wa taala itu tidak malu dengan apa? Sesuatu yang benar, apalagi kita manusia. Ya kan? Ini muqaddimah dari Ummu Sulaim. Kemudian beliau berkata, maka apakah seorang wanita ketika dia mimpi wajib baginya mandi? Nabi bilang apa? Iya, wajib baginya apa? Mandi. Wajib baginya mandi. Kemudian Ummu Salamah, istri dari Nabi SAW pun tertawa. Maksudnya merasa heran. Memangnya wanita juga bisa ihtilam seperti itu? Ya, mimpi basah atau mani gitu? Beliau bilang apa? Tentu saja. Kalau seandainya tidak keluar mani dari seorang wanita, maka Nabi katakan, dari mana datangnya keserupaan dari si anak? Maksudnya anaknya bakalan serupa dengan ibunya atau serupa dengan anaknya, tergantung apa? Kekuatan dari maninya. Baik. Itu tentang al-mani. Kemudian tentang riddah. Tentang kekafiran itu, ketika seseorang keluar dari Islam, Masya Allah, ini jangan sampai di antara kita, seorang keluar dari Islam kemudian dia masuk lagi kepada agama Islam, maka wajib baginya untuk mandi janabah, untuk mandi, ya kan? Hal ini sebagaimana hadis dari Qais bin Asim ketika beliau masuk Islam. Ketika beliau masuk Islam, maka Rasulullah SAW pun memerintahkan beliau untuk mandi, ya kan? Untuk mandi dengan apa? Dengan sidr, ya kan? Baik. Beliau pun memerintahkan untuk apa? Untuk mandi. Baik. Itu tadi tentang apa? Tentang apa namanya? Ar-riddah. Jadi riddah orang yang keluar dari Islam, ketika dia masuk kembali ke agama Islam, maka wajib baginya untuk mandi. Ini hadisnya dari hadis Qais bin Asim. Ketika beliau masuk Islam, Nabi SAW pun memerintahkan beliau untuk mandi dengan air yang dicampur dengan sidr, air yang dicampur dengan bidara. Ya, air yang dicampur apa? Bidara. Taib. Tentang hukumnya, apakah wajib untuk mandi? Wajib untuk mandi untuk orang-orang yang keluar dari Islam ini. Sekarang misalnya ada orang yang masuk kembali ke dalam agama Islam, misalnya kan? Taib. Apakah hukumnya wajib baginya untuk mandi atau sekedar mustahab sunnah? Atau sekedar mustahab sunnah? Maka di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa wajib baginya apa? Mandi. Wajib baginya mandi. Mereka berdalil dengan apa? Hadis dari Asim ibn Qais, Qais bin Asim. Tidak tentang mandi, hukum al-ghusl ba'da riddah. Setelah seseorang apa? Murtad, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada yang mengatakan apa? Wujub, wajib. Mereka berdalil dengan hadis apa? Hadis Qais, ya kan? Bin Asim. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan beliau untuk mandi janabah, ya? Maka beliau mengatakan bahwa orang-orang yang berdalil tentang wajibnya, mereka katakan bahwa ini hukumnya wajib kalau gitu. Karena Nabi memerintahkan apa? Untuk mandi. Karena perintah itu apa? Bermakna al-wujub. Kecuali kalau ada hal-hal yang memalingkan dia dari makna wajib. Yang kedua adalah pendapat yang kedua adalah al-mustahab. Mustahab. Apa artinya mustahab? Sunnah. Ini pendapat yang kedua
tentang hukum mandi setelah seorang itu kafir. Setelah seorang itu kembali ke dalam agama Islam, ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan apa? Mustahab. Mereka berdalil dengan apa? Mereka berdalil dengan kisah ketika Rasulullah SAW membebaskan Fathul Makkah, membebaskan Makkah dari kekafiran, dari kesyirikan. Ya kan? Ketika itu orang-orang musyrikin Quraisy banyak yang masuk Islam. Banyak yang masuk Islam. Tetapi Nabi SAW tidak memerintahkan mereka untuk apa? Untuk mandi. Tidak ada, tidak dihafal dari Nabi lewat para sahabat itu Nabi SAW memerintahkan orang-orang yang baru masuk Islam di Makkah untuk mandi. Kalau begitu perintah tadi bermana apa? Hah? Mustahab, sunnah. Ya kan? Perintah tadi bermana mustahab. Ini hukum yang kedua untuk apa? Untuk mandi. Kemudian yang berikutnya, di antara hal-hal yang membatalkan wudu, kita sudah punya dua. Apa yang pertama? Sesuatu yang keluar dari kemaluan. Apa yang kedua? Hah? Hal-hal yang mengharuskan mandi. Yang ketiga, naumil muttaji'. Ya kan? Taib. Atau afan. Ini kalau bahasa muttaji' itu tidur dalam keadaan berbaring, ya afan. Saya alat bahwa naumul muttaji' ini tidur dalam keadaan apa? Berbaring, ya kan? Berbaring. Berbaring. Ganti. Taib. Al-Imam Syaukani mengatakan bahwa kalau seseorang itu tidur berbaring, maka apa? Maka batal wudunya. Ini menurut apa? Al-Imam Syaukani rahimahullah taala. Taib. Hanya saja Masya Allah, taqid ini, taqid yang menjelaskan bahwa yang membatalkan wudu itu adalah tidur terberbaring, itu haditsnya adalah hadits yang lemah. Haditsnya adalah hadits yang lemah. Jadi Al-Imam Syaukani berdalil dengan hadits dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan innamal wudu'u ala man nama muttaji'an. Hanyalah wudu itu wajib bagi siapa yang tidur dalam keadaan berbaring. Kalau dia tidur berbaring, iya kan? Tidur berbaring, maka apa? Hah? Batal wudunya. Ini menurut Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala. Hanya saja hadis ini adalah hadis yang lemah. Hadis ini adalah hadis yang lemah. Bahkan kita katakan bahwa yang benarnya adalah tidur itu pembatal wudu secara mutlak. Dia tidur dalam keadaan bagaimanapun dia. Mau dia berbaring, dia duduk, dia berdiri misalnya kan? Ya kan? Kalau sampai dia tidak sadar, digoyang-goyangnya masih, ya kan? Masih tidak sadar, suara khotib dia tidak dengar, ini apa? Batal wudunya. Makanya beliau katakan di sini, Syekh Ibnu Hizam katakan fasahih anna nauma naqidun min nawaqidil wudu' mutlaqan. Dan yang benarnya bahwa tidur itu merupakan pembatal dari pembatal wudu secara mutlak. Artinya bukan yang diinginkan tidur di sini adalah tidur dalam keadaan berbaring saja. Karena ternyata hadis yang menjelaskan bahwa kewajiban wudu itu hanya untuk orang-orang yang tidur berbaring, hadisnya apa? Dhaif, lemah. Kalau hadisnya lemah, apakah bisa dipakai berdalil? Jawabannya apa? Tidak bisa. Kalau gitu kita katakan apa? Bahwa tidur itu membatalkan wudu secara mutlak. Taib ya? Taib. Taib. Kemudian tidur, lantas tidur yang bagaimana ini? Yaitu tidur apakah sama saja beliau katakan, apakah tidur yang dalam keadaan duduk, tidur dalam keadaan berbaring, atau tidur dalam keadaan sujud? Masya Allah, beliau sebutkan sini dalam keadaan sujud.
Ada orang yang kecapean tidur sholat malam gitu kan. Tertidur dia dalam keadaan apa? Sujud. Maka ini apa? Apa namanya? Wudunya batal. Kemudian beliau sebutkan syarat, lakin bisyarti ayyakuna an-naumu mustaghriqan bihaitsu la yash'uru bi syai'in. Ini tidur ini yang membatalkan wudu, ya kan? Ini tidur yang membatalkan wudu ini dengan syarat apa? Lakin bisyart an yakuna an-naum mustaghriqan bihayth la yash'uru bi syai'in. Baik ya? Baik. Tidur yang bagaimana yang membatalkan wudu? Beliau katakan tidur yang dia itu nyenyak pulas. Ya kan? Bagaimana bentuknya? Yaitu ketika dia tidak sadar lagi akan sesuatu di sampingnya, sadar lagi dia. Maka tidur yang seperti ini apa? Tidur yang membatalkan wudunya, walaupun dia tidurnya dalam keadaan apa? Berbaring, tidur dalam keadaan apa? Duduk, atau tidur dalam keadaan apa? Sujud, atau tidur dalam keadaan sujud. Tetapi masya Allah ada hadits yang menjelaskan bahwa para sahabat itu pernah menunggu Nabi SAW untuk sholat isya sampai mereka kan begini-begini, sampai mereka kan terkantuk-kantuk, ya kan? Masya Allah. Kemudian ketika Nabi datang, mereka langsung kan sholat tanpa berwudu. Sholat tanpa berwudu. Baik, bagaimana dengan hadits ini? Apakah bertentangan? Ya, kita katakan tadi yang pertama tadi bahwa wudu itu atau tidur itu kapan dia lelap, nyenyak, sampai dia tidak merasakan lagi hal-hal yang berada di sampingnya, ya, tidak sadar lagi, maka ini membatalkan apa? Wudu. Kemudian ada hadits yang lainnya yang menjelaskan bahwa, ya kan, bahwa dahulunya para sahabat itu tidur di zaman Nabi, kemudian mereka sholat tanpa berwudu. Sini ya, namun faham di sini tentang apa namanya, tentang ta'arudnya, tentang bagaimana bentuk apa mana ta'arud lagi? Ta'arud itu bermakna pertentangan gitu. Yang satu tadi mengatakan apa? Batal wudunya. Yang kedua menjelaskan bahwa para sahabat pernah tertidur, ya kan? Kemudian ketika datang Nabi langsung mereka sholat isya tanpa berwudu. Tanpa berwudu. Syekh Ibnu Hizam mengatakan fa mahmulun ala annahu nu'asun au mabadi'u an-naum. Maka yang seperti ini kita arahkan bahwa ini bukan tidur namanya, tapi ini hanya sekedar apa? Ngantuk-ngantuk biasa. Ya kan? Gini-gini saja. Ya kan? Kalau lagi duduk dengan sadar lagi bangun. Ya kan? Kita lagi berdiri, sadar lagi bangun. Ya kan? Hanya seperti ini apa namanya? Ini nuas namanya, ngantuk. Ini apa? Nuas, ngantuk. Dan yang seperti ini itu tidak membatalkan apa? Membatalkan wudu. Tapi kalau sudah seperti ini, keluarin lagi bebeknya, ya, bunyi lagi suaranya, gitu ya. Kalau seperti itu bagaimana? Berwudu lagi, berwudu, ya. Sudah harus apa? Berwudu. Ya? Tapi itu diantara apa? Hadits-hadits yang menjelaskan tentang pembatal dari wudu. Jam berapa sholat isya? Berapa lagi? Di 20. Tapi itu yang keberapa? Yang ketiga. Sekarang kita ambil yang berikutnya. Yang berikutnya adalah apa? Wa aklu lahmil ibil. Dan hal-hal yang berikutnya dari hal-hal yang membatalkan wudu adalah memakan
daging unta. Kalau makan daging kambing bagaimana tadi? Batal tidak wudunya? Tidak batal wudunya. Tidak batal wudunya. Baik. Untuk permasalahan ini tentang makan daging unta ini, Syekhuna Syekh Abdul Ghafur Al-Lahji beliau katakan ikhtilafal ulama fi akli lahmil ibil wa madhhabul jumhur ila annahu la yantakid bil wudu. Beliau katakan para ulama itu berselisih tentang hukum memakan daging unta. Apakah dia memakan wudu atau tidak? Kemudian beliau katakan madhab jumhur ulama, madhab mayoritas para ulama itu mengatakan bahwa memakan daging unta itu apa? Tidak membatalkan wudu, ya kan? Tidak membatalkan wudu. Taib, hanya saja masya Allah, hadits yang menjelaskan tentang batalnya seseorang memakan daging unta, batalnya wudu seseorang ketika memakan daging unta, ini hadits datang dalam Sahih Muslim, dan hadits-hadits yang datang dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari itu adalah hadits-hadits yang bisa dipakai berhujjah, yang bisa dipakai berhujjah. Tapi seperti hadits dari Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu, beliau katakan anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'atawadda'u min luhumil ibil qala na'am. Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah saya harus berwudu dari memakan daging unta? Beliau bilang apa? Na'am, iya. Ya kan? Kalau kamu makan daging unta, maka kamu harus berwudu. Maka harus apa? Berwudu. Baik. Ini tentang kewajiban berwudu atau wudu bisa batal disebabkan memakan daging unta. Pertanyaan yang berikutnya, bagaimana kalau seandainya seseorang itu memakan ususnya atau jeron-jeronnya dia makan ususnya, bersihkan kemudian dia jadikan sate misalnya, atau dia makan lemaknya, apakah ini juga bisa membatalkan wudu? Atau kita katakan, atau dia minum susu unta, apakah ini juga bisa membatalkan wudu? Taib, apakah ini juga bisa membatalkan wudu? Jawabannya apa? Bahwa di sini juga ada dua pendapat. Pendapat yang pertama bahwa yang mengatakan bahwa ini juga membatalkan wudu, tapi yang benarnya apa? Bahwa dalil yang menjelaskan tentang batalnya wudu disebabkan makan daging unta itu khusus pada daging saja. Khusus pada daging saja. Adapun apa jeroannya seperti itu atau susunya seperti itu, maka ini tidak masuk di dalam hadis, karena hadisnya yang dilarang adalah apa? Daging unta saja. Yaitu apa? Daging unta saja. Baik. Lalu bagaimana kalau seandainya dengan apanya, Pak? Kuahnya. Kuah daging unta. Ya, antum sudah pernah makan daging unta belum? Belum ya? Daging unta itu lebih agak keras-keras ya, lebih enak daging sapi sebenarnya. Istilahnya lebih enak daging sapi menurut saya. Bagaimana dengan kuah daging unta yang keluar dari apa? Sari-sari dari daging unta tadi. Apakah ini juga membatalkan wudu? Jawabannya apa? Di sini kita lihat. Kalau seandainya ketika aku makan daging, minum kuah daging unta, kemudian terikut potongan-potongan dari daging untanya, ya, maka di sini apa? Membatalkan wudu. Ikut daging unta. Ini kuah daging unta, masya Allah, kuahnya mantap. Ternyata di situ apa? Ada juga daging untanya. Maka di sini apa? Batal wudunya. Batal apa? Wudunya. Demikian juga apa? Masalah tadi susu dari unta.
Susu dari unta. Apakah ini membatalkan wudu? Jawabannya apa? Tidak. Kenapa? Karena yang dibahas di hadis apa? Daging unta, bukan apa? Susu unta. Anda sudah pernah minum susu unta juga? Susu unta itu rasanya agak anyar-anyar kan? Agak anyar-anyar. Tapi bagus, insya Allah. Bagus, susu unta mantap. Ya kan? Tapi itu hal-hal yang berkaitan dengan pembatal wudu. Jadi kita sudah mengambil berapa pada wudu? Hah? Berapa? 4. Apa tadi yang pertama? Apa yang pertama? Sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Yang kedua, hal-hal yang mengharuskan mandi janabah. Yang ketiga, tidur yang nyenyak. Ya kan? Apakah tidurnya ini dalam keadaan duduk, baring, sujud? Faham tuh di sini? Apalagi yang berikutnya? Apa? Makan daging unta. Makan daging unta juga apa? Membatalkan wudu. Kemudian lakinya Masya Allah boleh juga bertanya, lalu bagaimana dengan daging kambing? Nabi bilang apa? Kalau kamu ingin untuk berwudu, berwudu. Tapi kalau tidak, ya sudah, tidak apa-apa. Artinya apa? Daging unta itu yang membatalkan wudu. Adapun makan daging kambing itu tidak membatalkan wudu. Tapi ini ilmu buat kita. Seandainya nanti kita, Allah izinkan kita untuk pergi umroh, pergi haji, kita tahu, wah, habis makan daging unta, berarti wudunya kita batal. Ya kan? Jadi kita batal. Nanti insya Allah kita ambil pembahasan berikutnya tentang apa? Tentang menyentuh kemaluan, Semoga apa yang kita dengarkan pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk diri kami pribadi dan jamaah sekalian, bisa menambah ilmu kita, kemudian kita bisa amalkan. Kemudian juga yang terpenting adalah kita ajarkan kepada saudara-saudara kita. Karena ilmu yang bermanfaat adalah amal jariyah, harta yang nantinya tidak akan putus, pahala yang nantinya tidak akan putus sekalipun kita telah meninggal. Ingat ya, Nabi katakan apa? Idza mata ibnu Adam in qata anhu amaluhu illa min thalath. Nabi katakan, jika telah meninggal ibnu Adam, maka akan terputus amalannya. Artinya apa? Dia tidak mungkin lagi bisa beramal. Illa min thalath, kecuali 3. Sedekah jariyah. Dia bangun masjid, dia bangun sekolah, dia bikin sumur, gali sumur, dia bikin jalan. Ini sedekah jariyah, sedekah yang terus menerus mengalir pahalanya. Walaupun kita sudah meninggal, walaupun seandainya masjid yang kita bangun itu sudah dirobohkan, kemudian dibangun masjid lain lagi, masjid yang besar lagi, tetap apa namanya? Tetap mengalir pahalanya kita. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Jadi kapan kita ajarkan hal ini kepada saudara kita, keluarga kita, anak-anak kita, tetangga kita, kemudian mereka amalkan, Masya Allah, ini nantinya akan menjadi amal jariyah buat kita. Pahala yang terus menerus akan mengalir untuk kita. Tanya, apalagi yang berikutnya? Doa anak yang soleh. Ini harusnya bisa menjadi motivasi untuk kita untuk senantiasa belajar, beramal, kemudian berdakwah, mengajarkannya. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.